Ya, shalom Bapak Ibu. Saya mencoba membagikan bahwa ada sebuah pengharapan yang memang kadangkala secara jujur kita berharap sama Tuhan, kadangkala belum pasti, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan yang punya kepastian. Nah, di slide 2 berbicara 1 Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Nah, saya percaya bahwa kasih itu lebih kuat dari segalanya ya. Tapi secara jujur bahwa kita banyak berbicara tentang kasih, kita banyak berbicara tentang iman. Lalu dengan harapan, bagaimana dengan harapan? Nah, harapan itu sebenarnya juga penting, bukan hanya kasih yang penting, tapi harapan itu lebih penting. Nah, orang yang terbiasa, slide 4, orang yang terbiasa, sekali lagi, hidup dalam kesusahan, terkadang tidak punya harapan untuk senang. Nah, manusia kalau cepat pasrah terhadap sesuatu tanpa ia mengerti, maka ia akan tenggelam di dalamnya. Nah, saudara dan saya harusnya percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan yang memberi pengharapan sampai hari ini. Nah, Alkitab katakan di 1 Yohanes 3 ayat 1-6, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tepat berbuat dosa tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang saya bahas adalah ayat pertama itu. Lihatlah, kata pertama, kata lihatlah. Apa yang saudara dan saya perlu lihat? Ternyata penglihatan saudara akan menentukan pengharapan saudara. Jadi apa itu harapan? Harapan dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata elpis, itu dia. Jadi tergantung penglihatan saudara, Pak, Bu. Kalau penglihatan saudara negatif, tetap negatif. Karena Tuhan adalah Tuhan yang punya harapan. Nah, ada 3 hal kita belajar kata elpis itu dalam bahasa Yunani. Yang pertama, ekspektasi. Nah, sesuatu yang saudara dan saya inginkan, sesuatu yang saudara mau terjadi, itu ekspektasi. Yang kedua, antisipasi. Antisipasi, jadi ada sebuah tindakan yang diambil saat kita telah melihat. Nah, karena kenapa saya beritahu bahwa saudara, selalu kita harus melihat, karena kenapa? Itu di dalam kehidupan kita. Nah, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan tetap yang mengajarkan kita bahwa keyakinan penuh bahwa hal ini akan terjadi. Nah, hari-hari ini mungkin saudara mengerti bahwa semua berubah, tatanan semua berubah. Tapi apa yang tidak pernah berubah adalah kasih dan harapannya Tuhan. Nah, kalau kita lihat, jadi pengharapan itu adalah aspek masa depan dari iman. Nah, karena kenapa? Di mana ada pengharapan tersebut menentukan sekali kehidupan kita saat ini. Artinya begini, Pak, Bu. Artinya pengharapan saudara menentukan hidup saudara saat ini. Kalau di tengah-tengah COVID ini kita kehilangan pengharapan, artinya kita tidak punya masa depan, Pak, Bu. Karena masa depan saudara bergantung pada harapan saudara. Jadi saudara dan saya, artinya begini, firman Tuhan tidak pernah salah, Pak, Bu. Itu dia, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya harapan buat kita. Boleh pindahkan? Nah, sekali lagi, slide berikutnya saya beritahu. Alkitab bilang begini, saya beritahu buat saudara. Di Yeremia 29 ayat 11, itu Alkitab katakan buat bangsa Israel, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi artinya maksud saya begini, bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa,
saudara tetap bekerja dengan baik, karena saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir di marketplace. Karena saya percaya bahwa saudara, bahwa mujizat tidak datang setiap saat, tapi berkat datang setiap saat. Sekali lagi saya beritahu, mujizat tidak pernah datang setiap saat, tapi berkat selalu datang setiap saat. Justru saya beritahu bahwa saudara, dari ayat ini, boleh dipindahkan, semua hari depan yang tanpa harapan itu mimpi buruk, Pak, Bu. Nah, saya beritahu, kamu tidak akan temukan apa-apa di sana. Semua masa depan datang dari harapan. Orang yang hidup tanpa pengharapan itu gawat banget. Makanya hari-hari ini saya dan saudara dibutuhkan, karena kitab Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya saya beritahu bahwa saudara, Alkitab bilang di ayat 7, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan di sini berbicara bahwa begini, saudara tidak hanya bermain dengan skill, tapi saudara bermain dengan hikmatnya Tuhan. Sehingga kenapa saya beritahu bahwa saudara, silakan dipindahkan, bahwa pengharapan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita ini datangnya dari Yesus. Saya beritahu bahwa saudara, pengharapan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita itu selalu datangnya dari Yesus. Karena kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus menjadi anchor of our hope. Ancor itu adalah jangkar. Jadi saya beritahu, Yesus adalah menjadi jangkar dalam semua harapan kita. Nah, apa itu jangkar, Pak? Jangkar, saya beritahu buat saudara sekali lagi, adalah sesuatu yang dipasang di laut. Jika jangkar itu dibuang saat perahu itu berhenti, maka perahu itu tidak akan bergerak jauh dari jangkar itu. Nah, tapi punya gambaran, Pak, Bu, bahwa Yesus itu adalah jangkar yang telah dilemparkan ke masa depan saudara dan saya. Jadi kita punya kehidupan tidak akan kemana-mana, karena Yesus telah menjadi jangkarnya. Artinya kemana Yesus pergi, kita juga ikut. Kemanapun saudara pergi ke dunia marketplace di dalam pekerjaan saudara, Yesus juga hadir. Makanya saya beritahu bahwa arti daripada Immanuel berkata bahwa begini, Tuhan besertaku. Tapi kalau saudara mau belajar lebih luas tentang Immanuel, Immanuel adalah begini, bahwa dia ada di sekitar saudara dan saya. Dia ada. Kata Immanuel itu ada di sekitar saudara. Saudara mau kemanapun, itu dia, ikut dia. Jadi saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi pindahkan. Jadi waktu dikatakan bahwa, saya beritahu bahwa saudara, jadi waktu dikatakan bahwa Yesus adalah jangkar, saya beritahu bahwa dipindahkan. Nah, waktu Yesus, saya beritahu bahwa saudara, waktu dikatakan bahwa Yesus adalah jangkar, dilempar, itu melewati sekali lagi sebuah tabir. Nah, saya beritahu bahwa saudara, artinya bahwa begini, dia telah dilemparkan ke masa depan saudara. Nah, saya beritahu bahwa saudara, jadi waktu dikatakan bahwa Yesus adalah jangkar yang dilempar, melewati sebuah tabir, itu artinya begini, Pak, Bu, bahwa Yesus telah dilemparkan ke masa depan saudara, jadi saya dan saudara akan terikut ke masa depannya Yesus, karena pengharapan saya ada di situ, pengharapan saudara juga ada di situ. Jadi saya beritahu waktu Yesus lempar ini, jangkar ini luar biasa. Yang pertama, saya beritahu ada 3 hal, itu dia. Ada 3 hal mengenai pengharapan yang perlu kita mengerti. 3 pengharapan ini, yang pertama, identitas, itu dia, Pak. Nah, identity ini perlu, Pak, Bu. Karena kenapa? Harapan saudara akan membangun identity saudara. Sekali lagi saya ulang, harapan saudara akan membangun identity saudara. Karena Alkitab bilang begini, dia telah diberikan kepada kita untuk menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Kata anak-anak Allah ini diulang 3 kali. Kita sudah jadi anak-anak Allah. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau muncul kata anak Allah, itu berarti kata jaminan, Pak, Bu. Itu ada kata namanya religion, itu aja. Nah, itu adalah kata yang mengandung warisan. Karena saudara dan saya anaknya. Jadi kata anak itu bukan sekedar jaminan, tapi ada sebuah relationship, bahkan ada warisan. Jadi artinya saudara wajar untuk meminta karena saudara anak. Sekali lagi, itu identitas saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan jadikan saudara dan saya ada sebuah keserupaan, Pak. Sekarang harapan mungkin belum kelihatan ya. Nah, kita kayaknya masih sama-sama saja. Nah, karena di tengah dunia ini kita mungkin tidak dikenal, sebab dunia juga tidak mengenal Tuhan. Tapi dia bilang begini, ada harapan buat saudara. Kita yang adalah anak suatu saat akan masuk pada fase berikutnya. Fase apa? Fase keserupaan.
Jadi artinya begini, orang harus lihat Yesus dalam dunia pekerjaan saudara. Orang harus lihat pekerjaan saudara yang baik, karena di situ ada Yesus yang luar biasa. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang punya pengharapan, dan di situ Tuhan punya warisan buat saudara. Jadi saudara tidak hanya bekerja, tapi orang harus lihat Yesus dalam saudara. Orang harus lihat Yesus dalam saudara yang pertama tentang apa? Integritas saudara dalam pekerjaan. Yang kedua, kondite kerja saudara. Dan ketiga adalah, ini dia, loyalitas saudara bekerja. Makanya fase yang ketiga, saya beritahu saudara, nih ini dia. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 2, boleh dipindahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi saya beritahu saudara, saudara anaknya. Nah, saya beritahu bahwa Tuhan bilang begini, saya hadir juga di dalam pekerjaanmu, itu dia. Makanya begini, berarti sekali lagi saudara boleh pindahkan, berarti dalam pengharapan yang pertama adalah yang kita dapat adalah identitas kita yang kuat. Lalu yang kedua, keserupaan dengan Tuhan. Nah, ini dia identiti kita. Jangan sampai begini Pak, Bu, kita bekerja, kita tidak punya identitasnya Tuhan. Seharusnya saudara dan saya punya identitinya. Karena saudara kan waktu mau masuk di dalam company atau di office saudara punya identity. Tapi saya beritahu, di dalam pekerjaan sehari-hari, orang harus lihat saudara punya identity, yaitu Yesusnya kuat karena saudara serupa dengan Tuhan. Nah, ini dia. Yang terakhir saya beritahu, berhubungan dengan kualitas kehidupan. Nah, artinya begini, tahukah saudara, kalau saudara punya pengharapan, itu karena cara melihat saudara berbeda. Ada world view di sini. Sudut pandang kita menentukan kekuatan iman kita. Sudut pandang kita memandang pada apa yang Tuhan siapkan, menentukan sekali kekuatan hidup kita. Jadi saya beritahu Bapak Ibu, di dalam masa-masa COVID yang belum selesai, sudut pandang saudara itu saya beritahu, dan cara pandang saudara harus berubah. Karena kenapa saya beritahu, sudut pandang kita menentukan kekuatan iman kita. Jadi saya beritahu bahwa saudara seharusnya Yesus lebih besar daripada masalah saudara. Nah, Yesus harus lebih besar karena Yesus punya pengharapan buat Bapak Ibu. Sekali lagi, kadangkala kita mengeluh kepada Tuhan. Saya beritahu buat saudara, Tuhan kadangkala kalau pilih saudara, dia nggak akan angkat kembali. Dan kalau Tuhan berkati saudara, dia nggak angkat kembali. Karena dia mau sembuhkan saudara, dia mau memberi pengharapan, dan saya beritahu, dia beri kekuatan yang baru. Jadi saya beritahu, ini tergantung sudut pandang saudara. Bahwa pengharapan itu adalah luar biasa. Saya mengajak saudara, itu dia tidak dari PowerPoint, saya tutup dengan ayat yang luar biasa, yang saya mengajak saudara untuk membaca ayat ini, sekali lagi. Sebentar Bapak Ibu. Nah, itu ada di kitab Roma. Nah, kitab ini berbicara begini Pak, Bu, ini dia. Saya percaya saudara perlu catat di rumah, kalau tidak saudara baca ulang-ulang. Roma 5 ayat 5 berkata begini, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kita. Jadi pengharapan tidak pernah mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Artinya maksud saya begini, saudara bekerja di company saudara, saya percaya bahwa saudara adalah tiang-tiang doa di company saudara, di mana orang-orang bisa lihat Yesus dalam saudara, orang-orang bisa lihat ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Karena kenapa? Roma 5 ayat 4 mundur sedikit, dia bilang begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saya beritahu saudara, ayat 4 tuh Roma 5 ayat 4 katakan begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saya beritahu bahwa saudara, jangan pernah patah semangat, karena Yesus punya masa depan buat saudara dan keluarga saudara, dan percayalah bahwa Tuhan tetap Tuhan yang tolong saudara. Sekali lagi, Tuhan kalau tolong kita dalam keadaan the last minute luar biasa. Itu ayat luar biasa. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu adalah sudut pandang kita menentukan kekuatan iman kita.
Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, pada siang hari ini saya yakin dan percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sedang menerima pengharapan yang luar biasa. Sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan taruh di dalam saudara sebuah pengharapan yang begitu besar. Jadi selamat datang dalam dunia pengharapan, tetap bekerja dengan baik dan beri contoh kepada orang lain bahwa ada teladan Yesus di dalam saudara. Dan bekerjalah dengan jujur, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan dilihat lewat kejujurannya. Jangan pernah patah semangat Bapak Ibu, bahwa sekali lagi, sekalipun saudara terjepit, seringkali Tuhan membuat kita dan Dia menolong kita dalam keadaan the last minute. Percayalah, Dia adalah sumber kehidupan buat kita. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 7, sampai keturunan 12, sampai keturunan beribu-ribu. Amin.